Ade Armando menuai pro dan kontra usai menyatakan bahwa menghafal Al-Quran di era digital tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Menurutnya, perkembangan teknologi memungkinkan umat Islam untuk mengakses Al-Quran dengan mudah tanpa perlu menghafal. Pendapat Ade Armando ini disetujui oleh Kumaila Hakimah yang menjadi host di kanal YouTube Cokro TV. Pernyataan Ade Armando ini langsung viral di media sosial dan menuai banyak komentar. Kalau zaman sekarang, orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik-klik-klik, keluar si Ali Imran, si Al-Maidah. Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia, menghafalkan Al-Quran? Ya, aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku, yang mana Bang Ade bilang aku hafal Quran itu luar biasa, karena bagiku jadinya itu biasa aja karena tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tentang perkembangan Islam kali ini, di samping berita-berita lainnya, di antaranya masih berkaitan dengan pemikiran seorang muslim sekuler yang bernama Ade Armando, yang melakukan suatu diskusi atau di dalam podcastnya, talk show antara Ade Armando yang dikenal sebagai muslim sekuler dengan teman dekatnya, yaitu Kumaila Al-Hakimah, yang juga dikenal sebagai muslimah yang berpikiran sekuler juga seperti Ade Armando. Dulu kita kenal dengan yang namanya Ulil Absor Abdallah, tetapi sekarang Ulil Absor Abdallah yang dulunya juga dikenal sebagai seorang muslim sekuler, sekarang agaknya kelihatan Ulil Absor Abdallah ini mulai menempuh jalan yang ke sufi-sufian, ke sufi, tidak lagi berbicara tentang Islam sekuler, tetapi lebih kepada keimanan, ketenangan hati. Ya, mungkin di sini ada suatu semacam transformasi dari yang mengandalkan logika-logika yang bebas, yang kadang-kadang liar, tetapi sekarang mungkin bertentangan dengan hati nuraninya, sehingga seorang Ulil Absor Abdallah pun kembali kepada keimanan hakiki untuk mencari kedamaian, ketenangan, dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang bersumber dari para pakar barat yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal video diperlihatkan bagaimana dialog antara Ade Armando yang dikenal selama ini berpaham sekuler, yang banyak menyelisih atau menyimpang dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari ajaran Islam yang hakiki, dan juga seorang Kumaila Al-Hakimah yang dikenal sebagai seorang muslimah sekuler juga, yang banyak melontarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari nilai-nilai sunnah, nilai-nilai kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan hadis Nabi, menyimpang jauh. Kita tahu bahwa Kumaila Al-Hakimah ini adalah seorang putri atau anak daripada seorang guru besar ahli psikologi Islam, yaitu Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Bayangkan, putri dari seorang profesor ahli keislaman, justru pemikirannya banyak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Ini kalau berpikiran bebas yang tidak didukung dengan keimanan yang kuat. Padahal baik Ade Armando maupun Kumaila Al-Hakimah adalah muslim yang sejak lahir, muslim keturunan dari mulai bayi sampai sekolah Islam, sampai di pesantren juga. Ini seperti Kumaila itu kan, bahkan konon mengaku hafal
beberapa juz Al-Quran, tetapi justru sekarang ini melepaskan atribut keislamannya dan lebih berpikir kepada sekularisasi. Bahkan Kumaila Al-Hakimah ini mulai melepaskan jilbabnya. Mulai berani jadi diri sendiri ketika aku sadar bahwa konsekuensinya aku yang nanggung sendiri gitu. Aku udah hidup mandiri, aku udah dewasa. Aku rasa aku boleh ambil keputusan sendiri untuk buka kerudung misalnya gitu. Karena kan sebenarnya kan buka kerudung itu kan sebenarnya cuma sehelai kain kan. Yang bikin kerudung itu berat, yang bikin kerudung itu hal besar itu karena nilai-nilai yang kita injeksi ke dalam kerudung gitu. Sebenarnya kan perempuan dengan ataupun kerudung dia tetap orang yang sama gitu. Tapi karena kita menginjeksi nilai-nilai ke dalam sehelai kain itu, jadi seolah-olah tuh kalau pakai kerudung tuh perempuan ini jadi suci, mulia, baik gitu. Padahal ya itu sehelai kain aja. Dengan ataupun tanpa kerudung dia masih orang yang sama gitu. Itu cuma simbol aja. Dan aku nggak mau pakai simbol kayak gitu karena kadang aku menangkap kesan yang bahkan sampai sekarang aku masih menangkap kesan gitu. Kadang-kadang ada perempuan yang memakai kerudung itu bukan karena untuk ekspresi ketakwaan, tapi malah untuk ekspresi kesombongan. Karena dia pakai kerudung, dia merasa berhak merendahkan perempuan lain gitu. Yang konon dianggap sebagai ajaran yang tidak sesuai dengan modernitas milenial seperti sekarang ini. Padahal di Barat justru mulai berkembang nilai-nilai keislaman. Banyak orang-orang Barat, notabene para muslimah ya, ataupun juga para mu'alaf yang rame-rame memakai hijab. Ada suara yang rame-rame memakai hijab, yang tadinya melepas berpakaian ala Barat yang bebas ya, menampilkan aurat ya, tetapi justru mereka mulai mengalami suatu kebosanan. Mereka mencari muslimah ataupun non-muslim yang baru mengenal Islam pun mulai berduyun-duyun untuk memakai pakaian Islami ya, untuk menutup auratnya. Kita lihat juga bagaimana seorang mu'alaf yang bernama Bro Lim Joy Sun ya, dari Malaysia yang sangat kritis, sangat cerdas ya. Sebagaimana para mu'alaf lainnya di Indonesia juga banyak yang cerdas-cerdas, di mana Bro Lim Joy Sun ini berpikiran bahwa Al-Quran ya, Al-Quran ini terjaga kelestarian, keotentikan dan keasliannya sampai dunia ini masih ada. Artinya sampai hari kiamat Al-Quran
dijamin akan dijaga keaslian, keautentikan, dan kemurniannya. Terbukti sudah 1400 tahun lamanya Al-Quran tidak berubah satu huruf pun dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini, bahkan sampai futuris yang akan datang, sampai hari kiamat akan terjaga keaslian, kemurnian, dan keautentikannya. Ini diperkuat daripada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga Al-Quran, kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Lim Joyson mengemukakan argumentasinya berdasarkan data-data, fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta historis, sedangkan Ade Armando dan tadi yang perempuannya itu namanya tadi yang telah disebutkan, Humaila Al-Hakimah, kadang-kadang melontarkan pendapatnya berdasarkan asumsi-asumsi liar yang tidak dibarengi, tidak diiringi dengan fakta-fakta historis, fakta-fakta ilmiah. Jadi jauh sekali perbedaannya. Pemikiran seorang mu'alaf yang masuk Islam bersyahadat karena pemikiran logisnya, pemikiran kritisnya berdasarkan penelitian yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga ajaran Islam, akhirnya mengakui kebenaran Islam. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi semata seperti yang dikemukakan oleh Ade Armando dan Humaila Al-Hakimah yang mengaku sebagai Muslim sejak lahir. Mudah-mudahan pencerahan ini menjadi pemikiran bagi kita semuanya tentang begitu bahayanya paham pemikiran sekuler yang diadopsi oleh seorang Ade Armando dan Humaila Al-Hakimah. Kita lihat bagaimana pernyataan ataupun penjelasan yang diungkapkan oleh seorang mu'alaf dari Malaysia, Bro Lim Joyson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, bagaimana kita nak buktikan Al-Quran itu benar-benar kalam Allah? Saya nak minta Brother Lim jelaskan daripada sudut preservation ataupun macam mana dia telah diturunkan ataupun pembukuan tanpa ada kesilapan dari waktu Nabi Muhammad SAW hinggalah ke hari ini. Minta Brother Lim penjelaskan sikit. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Macam mana kita nak buktikan Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian? Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sama dengan apa yang kita baca hari ini. Berarti tidak pernah berlaku tokok tambah, tidak pernah berlaku perubahan. So, itu yang pertama, yang soalannya. Okey, yang pertama kita kena faham dulu macam mana Quran. Saya terus kepada jawapannya. Kita kena buktikan dua perkara. Pertama, kita kena buktikan Al-Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian. Itu pertama. Yang kedua, kita kena buktikan siapakah pengarang yang sebenar. Okay? So, since soalan tu tentang tidak pernah melalui pengubahsuaian, saya terus daripada itu. Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi bila terima wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dia akan hafal dulu. Dia sendiri hafal. Lepas tu, dia akan pergi cari sahabat, kumpulkan sahabat, sampaikan apa yang dia terima wahyu itu kepada para sahabat. Dan dia juga galakkan, perintahkan sahabat tu hafal apa yang dia ajar, apa yang dia sampaikan. Dan dia perintahkan mereka juga berlatih apa yang mereka hafal dalam solat fardu dan dalam solat tarawih. Okey? Dalam solat fardu dan solat tarawih. So, itu cara pertama. Mereka menghafal. So, Quran itu yang pertama. Dan kalau kita lihat, zaman Nabi Muhammad SAW, siapa di kalangan sahabat yang menghafal keseluruhan Quran? Ramai. Sebab ini adalah suatu budaya Islam bahawa menghafal Al-Quran. Okey? Contohnya, Zaid ibn Thabit, Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abu Zaid. Ini di kalangan sahabat yang menghafal keseluruhan Quran. Okay? So, Quran terpelihara, step pertama adalah hafazan. We memorize the whole Quran.
Okey? Dan zaman Nabi ada ribu orang hafiz atau hufaz. Hari ini kita mempunyai ratus ribu hafiz di dunia. Bayangkan kalau semua Quran, semua kitab, boleh tak saya besarkan sedikit, semua kitab dunia, okey, sama ada hard copy atau soft copy, bukan copy O, hard copy atau soft copy, kita destroy, kita hapuskan. Okey, hard copy kita bakar, soft copy kita delete, kita hapuskan semua kitab di dunia. Saya nak tanya, kitab apakah yang akan wujud hari ini? Al-Quran. Kenapa Quran? Sebab kita ada ratus ribu hafiz di seluruh dunia. Kita ambil batu, kita baling kat satu negara, satu hafiz, mana-mana negara, baling 4 biji batu, kena dapat 4 hafiz di negara-negara yang berbeza, dan kita bawa mereka duduk bersama, dalam sehari dua, keseluruhan Quran boleh ditulis balik dah. Sebab mereka hafal. Yang kedua, Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian adalah, Quran bukan saja dihafal, malahan dicatat. Nabi sampaikan kepada mereka, mereka selain berhafal, Nabi juga lantik sebahagian daripada para sahabat sebagai tukang penulis wahyu. So, sahabat dilantik untuk mencatat. Dan macam mana Nabi boleh pastikan tulisan itu ditulis oleh tukang penulis wahyu itu, okey, betul. Tak berlaku kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Nabi akan suruh setiap tukang penulis wahyu baca balik di depan dia. Berarti apa yang dia catat tu ulang balik di depan Nabi. Kadang-kadang di depan beberapa sahabat yang catat kan. Yang pertama ulang, Nabi akan dengar, Nabi akan pastikan kalau betul, on. Kalau salah, Nabi betulkan. Tapi tukang penulis wahyu lain yang boleh test, boleh cek juga. Pendekkan cerita, setiap tukang penulis wahyu dapat cek tulisan di depan Nabi beberapa kali. Okey? Berarti apa yang dicatat tak mungkin salah. Pendekkan cerita, keseluruhan Quran telah dicatat semasa Nabi hidup. Telah dihafal semasa Nabi hidup. Dan poin terakhir sekali adalah, mungkin kita boleh sebut adalah, sebelum Nabi wafat, dalam Ramadan yang terakhir, last Ramadan sebelum baginda wafat, Nabi diziarahi oleh Jibril alaihissalam dan 9 para sahabat. Dan ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6, hadis 519. Dan susunan Al-Quran, okey, Nabi baca keseluruhan Quran tadi, surah tadi Sahih Bukhari jilid nombor 6 tu 519 tu, Nabi mengulangi keseluruhan Quran di depan malaikat Jibril dengan di depan 9 para sahabat sebanyak 2 kali. Dan termasuk arrangement, dia punya arrangement of the Quran, okey, Nabi juga ulangi sebanyak 2 kali. Yang semua ni dilakukan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6, hadis 518 dan 520. Pendekkan cerita, keseluruhan Quran telah dihafal, telah ditulis. Dan Quran ini, saya tak ada masa, saya tak tahu berapa banyak masa yang ada. Kalau tidak, saya akan terangkan lepas Nabi wafat, siapa yang teruskan, lepas siapa yang teruskan, dan sebagainya. Tak ada masa yang nak hujah itu. Mungkin masa yang singkat, hari ini kita ada 1 jam aja. Apa yang saya sebut di sini adalah, semua telah dihafal dan dicatat. Dan kalau kita tengok hari ini, Quran yang ada hari ini, physical Quran, okey, yang di Tashkent, Uzbekistan, kalau kita pergi YouTube aja, kita tekan Tashkent, Uzbekistan, Mushaf. Image, kita akan dapat keseluruhan Quran telah digambarkan ataupun telah divideokan. Dan kita boleh bandingkan Quran yang kita ada hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapat? Sebiji. Apa maksud sebiji? Sama. Berarti Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian, tidak pernah berlaku tokok tambah. Yang paling penting, Quran mempunyai teks original. Bukan original. Original.